kobarkanlah api kemuliaannya, yang diambil dari Roma 12 ayat 11. Saya akan bacakan firman ini demikian: janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala, dan layanilah Tuhan. Dalam bahasa Pada Toba dikatakan, unang masumurut ringgas ni rohamuna, parton dina girgir mahamu oleh hamuma Tuhani. Malikada mengawal ya moloro ami ohalewa bay areh ami mi ohalewa kelowalangi berme mamareu geheha lowalangi. Kalau dalam bahasa saudara kita dikatakan begini, ulakam mengisap tapi tutuslah kerdahin, ergiah-giahlah ukur dukibas dahinkan dahin Tuhane. Bapak Ibu saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ketika saya mencoba membaca firman ini dan coba saya renung-renungkan, hampir tidak dapat ide. Kenapa? Karena saya berpikir bagaimana saya menyampaikan ini, dan saya tahu siapa yang akan mendengarkan saya ketika saya sampaikan ini. Kalau saya berbicara dari sudut ini, mungkin Bapak Ibu lebih tahu pikir saya, karena di sini semua ada banyak dosen. Padahal saya sampai hari ini masih mahasiswa. Bagaimana menurut Pak dosen? Ya, doakan supaya bisa wisuda pada tahun-tahun yang akan datang. Sulit, tapi saya memperhatikan Bapak Ibu. Saya coba pelajari dan coba lihat apa sebetulnya yang ingin disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Roma melalui firman Tuhan ini. Dan tema yang diambil pada hari ini yang berkata, kobarkanlah api kemuliaan. Saya berpikir api yang mana? Dan bagaimana cara mengobarkan api kemuliaan Tuhan ini, khususnya kepada publik, sehingga orang-orang boleh melihat bahwa api kemuliaan Tuhan itu menyala dan nyata dan bisa dirasakan oleh setiap orang. Ternyata setelah saya perhatikan di ayat sebelumnya, dia berkata, hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Jadi saya ambil kesimpulan pesan yang disampaikan oleh Rasul Paulus ini, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, dan biarlah rohmu menyala-nyala. Dia mengarah kepada ayat yang sebelumnya yang dikatakan tentang mengasihi dan menghormati satu dengan yang lain. Kita harus akui bahwa di akhir zaman ini yang namanya kasih, yang namanya hormat menghormati, itu sudah hampir boleh kita katakan langka sekarang. Kasih itu hanya slogan, kasih itu hanya ada di mulut, dan menghormati itu hanya pas di depan. Makanya bahasa Batak mengatakan asing dopak, asing pulau tunda. Itu bukan penghormatan. Fabel fona, fabel furi. Dan itu kita harus akui. Dan itu bukan terjadi di luar gereja, bukan terjadi bagi orang-orang yang hanya di dunia saja, tetapi kita harus akui secara gentleman. Kasih dan hormat menghormati itu pun sudah hampir krisis di antara kita para hamba-hamba Tuhan ini. Jujur atau tidak jujur, terima atau tidak terima, ini fakta. Itu sebabnya Paulus menekankan kepada jemaat di Roma, untuk hal itu jangan sampai engkau kendor. Apalagi kita sebagai anak Tuhan, sebagai hamba Tuhan, apa sebetulnya yang bisa kita implementasikan keluar? Apa yang bisa kita tunjukkan kepada mereka bahwa sesungguhnya ada Tuhan? Satu-satunya yang bisa kita tunjukkan hanyalah kasih. Kita berbicara sekarang, kobarkanlah api kemuliaannya. Tentu objek kita, tujuan kita kepada orang-orang yang ada di luar sana. Betul Pak Ketua? Dengan apa kita kobarkan api kemuliaan buat mereka? Kita nyalakan kompor dengan LPG? Kalau ingin mengobarkan kemuliaan Tuhan,
Satu-satunya cara adalah tunjukkan kasih yang sesungguhnya, seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus, jangan kasih yang pura-pura. Sekarang kami tutup akhiri ibadah perayaan Natal di PCAP Kabupaten Tapal Tengah ini dengan mengembalikan pujian, hormat, dan kemuliaan hanya bagi Tuhan kekal selamanya, dan berkat-Mu atas kami, berkat yang kami terima dengan mengangkat kedua belah tangan kami sambut berkat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang diberkati, pulanglah kita semua dengan membawa berkat dan anugerah yang besar dari Tuhan Allah Bapa kita di surga. Cinta dan kasih sayang serta damai sejahtera yang melimpah dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan dan pengurapan kuat kuasa Roh Kudus mengurapi dan meneguhkan kita semua